semuanya, bagaimana kabar kalian di hari Minggu ini? Wah, tidak terasa ya teman-teman, sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa secara langsung, secara offline ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Nah, tadi kita sudah bacakan aturan di awal, tata tertib ketika kita mau ibadah, mau kebaktian anak. Saat ini pasti semua sudah siap. Karena itu langsung mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri dulu dong. Semuanya udah bangkit berdiri? Kita menaikkan pujian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Nah, saat ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas hidup sehingga kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh mempunyai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami semua supaya kami sungguh-sungguh mengikuti kebaktian anak. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, masih tetap berdiri semuanya. Langsung mau ajak kita semua olahraga dulu pagi-pagi, ya kan? Olahraga dulu tapi dengan kita menggunakan suara kita, terus tubuh kita bergerak dengan pujian Everybody Everywhere.
Silakan duduk teman-teman. Gimana? Sudah olahraga? Sudah nyanyi everybody everywhere? Put your hands up in the air. Oke. Sekarang sudah siap? Kita mau apa? Dengar firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan pujian Yesus Raja segala bangsa. Jadi tapi saat ini Lose mau ajak kita semua bangkit berdiri lagi. Karena kita akan menaikkan pujian ini dengan gerakan Yesus Raja segala bangsa. Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Nah, saat ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mau taat. Kami mau jadi anak-anak yang mau duduk tenang, mau dengar firman Tuhan. Tolong kami, tolong juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini mari kita membuka Alkitab kita. Sudah buka Alkitab kita? Yesaya 42 ayatnya yang ke 5 hingga ayat yang ke-12. Yesaya 42 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Nah, saat ini Lose akan menjelaskan secara singkat untuk firman Tuhan hari ini. Dan teman-teman nanti setelah kebaktian anak, bisa membacanya di rumah. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 5 hingga ayat yang ke-12, firman-Nya tentang adalah Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita di dalamnya. Dan Tuhan juga yang memberikan nafas kepada kita. Dan Tuhan ingin memakai manusia untuk menjadi alatnya, seperti judul dalam firman Tuhan hari ini, hamba Tuhan. Tuhan mau memakai umatnya menjadi alat untuk apa?
untuk menyampaikan satu kabar sukacita kepada orang-orang lain, kepada setiap orang-orang, bukan hanya misalnya bukan hanya di satu daerah itu, tetapi ada di daerah-daerah lain, pulau-pulau lain, supaya apa? Supaya orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain, orang yang ada di pulau-pulau lain, mereka bisa kenal dengan Tuhan. Ketika mereka kenal Tuhan, mereka mau percaya. Bukan itu saja, tetapi mereka mau memuji nama Tuhan. Seperti di ayatnya yang ke-10 bilang, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dan segala penduduknya. Dan di ayat 12 bilang, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Nah, itu di poin di dalam firman Tuhan kita hari ini. Dan saat ini, Lausa akan menunjukkan kepada kalian video tentang seorang penginjil yang dia menjadi alat Tuhan. Dia berada dari pulau Inggris, tetapi dia akan pergi ke suatu kepulauan yang tempatnya jauh dari tempatnya. Nah, teman-teman, saksikan ya video ini dengan baik-baik. Kita dengar kisahnya, kisah dari seorang penginjil. Nanti kita akan tahu siapa namanya dan asalnya dari mana dan dia akan pergi kemana. Oke? Kalian siap? Semuanya tenang ya. Jangan ribut-ribut supaya kita bisa dengar jelas penjelasan dari video ini. Selamat menonton. Ada seorang misionaris bernama John Williams. Dia lahir di Inggris di tahun 1796. Dan dia memiliki seorang istri bernama Mary. Ketika dia lulus sekolah, ayahnya membantu dia mencarikan tempat di mana dia bisa belajar berdagang. Dan bertemulah dengan keluarga Tompkins. Keluarga Tompkins ini adalah pengusaha besi dan baja. John belajar di sana selama 5 tahun. Dan keluarga Tompkins ini juga adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. John setiap hari Minggu mengikuti keluarga Tompkins untuk pergi ke gereja. Pada waktu John berusia sekitar 18 tahun, Ibu Tompkins memperhatikan akhir-akhir ini John sepertinya tidak bersemangat lagi pergi ke gereja. Ia lebih suka pergi dengan teman-temannya. Nah, suatu ketika di tanggal 30 Januari 1814 malam, Ibu Tompkins hendak pergi ke gereja. Ia melihat John berdiri di bawah sinar lampu di jalan. Sepertinya ia sedang menanti beberapa temannya yang belum datang. Dengan cepat, Ibu Tompkins pergi menghampiri John dan berkata, "John, ayo ke gereja," kata Ibu Tompkins. "Ada pembicara tamu malam ini." Nah, dengan setengah hati John pergi ke gereja bersamanya. Selagi ia mendengar Injil diberitakan, firman Tuhan menyentuh hatinya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dalam Matius 16 ayat 26. Malam itu juga John Williams bertobat dari segala dosa-dosanya dan atas sikapnya yang tidak peduli. Sejak saat itu ia mengasihi Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Orang-orang Kristen di Inggris sudah mendengar banyak tentang pelayanan William Carey di India. Di London Missionary Society ingin sekali mengutus para pekabar Injil ke bagian belahan dunia yang lain. John Williams yang sekarang sudah menjadi Kristen semangatnya bernyala-nyala untuk melayani Tuhan Yesus dan merasa terpanggil khususnya melayani orang-orang yang tinggal di Kepulauan Pasifik Selatan di bagian timur Australia dan Irian Jaya. John bersama dengan tunangannya Mary yang nantinya akan menjadi istrinya, mereka berdoa bersama, bergumul bersama tentang panggilan ini, tentang pelayanan ini. 2 tahun kemudian, ketika John sudah berusia 20 tahun,
The London Missionary Society menerimanya sebagai calon utusan Injil. Mereka akhirnya pergi ke tempat di mana yang ditunjuk kepada John dan istrinya. Akhirnya John pun berangkat bersama istrinya di bulan September 1816. Kapal mereka berangkat meninggalkan Inggris. Mereka tiba bulan November di tahun 1817 di salah satu pulau kecil dekat Tahiti. Perjalanan yang memakan 1 tahun lebih. Di Tahiti, mereka tinggal sekitar 1 tahun di sana bersama para utusan Injil yang lain. Dan John melihat di sana mereka berusaha untuk membuat sebuah kapal untuk mengangkut produk gula dan kapas untuk dijual. Tapi usaha mereka gagal. John Williams memeriksa hasil pekerjaan mereka yang belum selesai. Kemudian, dengan keahliannya sebagai pandai besi, ia menolong mereka menyelesaikan kapal itu. Semua sangat gembira. John mulai berpikir bahwa dia tidak bisa hanya di satu pulau saja, tapi dia juga ingin membawa Injil ke tempat atau ke pulau-pulau yang lain. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke pulau Raiatea. Dan dia bertemu di sana dengan kepala suku yang bernama Tamatoa. Dia adalah penguasa di pulau itu. Ia menyambut keluarga John Williams dengan ramah dan mengizinkan mereka untuk membangun sebuah rumah. John mulai mempelajari bahasa di sana bersama istrinya. Ketika mereka sudah mulai bisa mempelajari bahasa penduduk di sana, mereka mulai memberitakan Injil kepada penduduk pulau itu. Mereka menyampaikan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan menolong, membuka hati mereka untuk menerima Injil. Dan mereka mau meninggalkan dan membuang berhala-berhala yang mereka sembah. John dan Mary mengajarkan mereka juga untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi mereka agar dosa-dosa mereka diampuni. Dan John menceritakan bagaimana ia dan Mary meninggalkan rumah mereka di Inggris dan datang memberitakan Injil kepada mereka. Ia mengajarkan kepada mereka bahwa sekarang mereka juga harus pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang tinggal di pulau-pulau lain. Tapi bagaimana mereka dapat sampai ke sana? Kapal yang keluarga William telah berangkat dan perahu yang dimiliki oleh orang-orang di situ terlalu kecil, tidak kuat untuk pelayaran di laut yang lepas. Nah, bersama dengan orang-orang Raiatea, ia membuat perahu yang lebih besar dengan bahan-bahan yang dapat mereka temukan di pulau itu. Betapa bangganya mereka pada waktu pertama kali pergi berlayar dan airnya tidak masuk ke dalam perahu. John dan istrinya mulai berdoa untuk penduduk di pulau-pulau yang lain. Suatu hari, ada sebuah perahu merapat di pantai dan ada 2 orang keluar di sana. Mereka adalah kepala suku dari Pulau Rurutu, 350 mil dari Raiatea. Mereka datang untuk mencari pertolongan karena pulau mereka terserang wabah penyakit dan banyak orang meninggal. Nah, karena perahu mereka tidak cukup kuat untuk membawa mereka berlayar kembali, mereka tinggal di Raiatea selama 3 bulan. Di sana mereka juga belajar membaca, menulis bersama penduduk setempat, dan mereka juga mendengarkan kabar baik tentang Yesus, Anak Allah yang hidup. Waktu mereka melihat bagaimana iman kepada Yesus telah mengubah orang-orang di Raiatea, mereka juga bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Mereka mohon agar seorang guru datang ke pulau mereka untuk mengajar orang-orang di sana. Nah, 2 orang dari Raiatea bersedia untuk pergi jika Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan apakah yang terjadi? Pada saat itu juga ada sebuah kapal datang melalui Raiatea dalam perjalanannya ke Inggris. Kapten kapal mau membawa kedua kepala suku ini kembali ke Rurutu bersama dengan 2 orang guru yang akan menjadi pemberita Injil di sana. Dan
John Williams sangat bersukacita pada waktu ia melihat bahwa orang pergi ke pulau lain dan Tuhan telah membuka pintu bagi mereka. 3 bulan kemudian 2 orang itu kembali ke Raiatea dengan membawa kabar baik. Semua orang di Pulau Rurutu sudah meninggalkan berhala-berhala mereka dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa bantuan utusan Injil dari negara lain, Injil tumbuh berakar di Rurutu. Hal ini semakin membuat John Williams lebih bersemangat mengajar di Raiatea agar mereka dapat diutus ke pulau lain sebagai guru-guru dan pemberita Injil. Tetapi pelayanan mereka tidak semulus itu, teman-teman. Nah, suatu ketika ada 2 orang lagi yang diutus ke pulau lain, namanya Paipeha dan Vahapata. Mereka pergi memberitakan Injil ke pulau Aitutaki. Nah, waktu mereka tiba di sana, mereka hampir mati dibunuh oleh orang-orang di sana. Semua pakaian dan barang-barang mereka dirampas. Tapi Paipeha dan Vahapata tidak dendam terhadap perbuatan mereka. Dan mereka juga tidak segera pergi dari pulau itu. Tetapi mereka tetap tinggal di pulau tersebut. Sampai orang-orang itu mau mendengar pengajaran mereka tentang Yesus anak Allah. 1 tahun kemudian, John Williams pergi mengunjungi Paipeha dan Vahapata. Pada waktu itu orang-orang di pulau itu sudah menjadi Kristen. Sebuah gereja telah didirikan di pulau Aitutaki. Tapi tidak semua utusan Injil dari Raiatea berhasil pelayanannya seperti Paipeha dan Vahapata. Ada beberapa di antara mereka juga yang mendapat tantangan yang sangat berat dari suku-suku lain di sekitar pulau itu. Ya, akhirnya mereka harus pergi menyelamatkan diri. Beberapa bahkan mati terbunuh dan dimakan. Sudah lama John Williams mendengar tentang sebuah pulau yang besar bernama Rarotonga. 2 orang buangan dari pulau itu tinggal di Raiatea dan ingin kembali ke sana. Nah, apakah mereka berani mengarungi lautan yang ganas itu? Perahu yang mereka buat kondisinya masih cukup baik. John Williams akhirnya memutuskan untuk berani berlayar bersama Mary Williams, istrinya, dan 2 orang buangan itu, dan dengan beberapa orang Kristen dari Raiatea. Di antara mereka ada Paipeha dan istrinya. Tetapi setelah mereka berlayar selama beberapa hari, mereka hampir putus asa. Sebagian persediaan makanan dan minuman mereka sudah habis dan Rarotonga belum kelihatan. Tapi mereka tetap terus berlayar. John Williams memutuskan, jika kita belum juga melihat Rarotonga dalam 1 jam, kita akan pulang kembali. Sepanjang waktu itu 2 orang dari Rarotonga menaiki tiang layar sebanyak 4 kali. Hanya beberapa menit menjelang waktu 1 jam habis, mereka berteriak, "Kami dapat lihat pulau kami di kejauhan sana." Dengan semangat baru, mereka meneruskan perjalanan sampai ke pulau itu. Tapi kapal mereka tidak bisa berlabuh karena tidak ada pelabuhan di sana. Hanya beberapa orang Kristen dipimpin oleh Paipeha pergi ke pantai dengan menggunakan perahu kecil. John dan Mary Williams memperhatikan dan berpikir apakah yang akan terjadi. Mereka melihat bahwa sepertinya kedatangan orang-orang itu tidak disambut dengan baik. Tapi Paipeha memberikan tanda bahwa mereka mau menetap di sana. Kapal kemudian berangkat lagi dan mereka tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada orang-orang Kristen yang setia itu. Mereka hanya dapat mendoakan agar Tuhan akan menolong mereka dan memenangkan jiwa-jiwa penduduk di pulau itu bagi Kristus. Selama 4 tahun, John Williams tidak bisa pergi ke Rarotonga. Nah, di tahun 1827, dia pergi ke sana dengan menggunakan kapal dari Inggris. Dia bertemu di sana dengan Paipeha dan istrinya karena dia sangat rindu melihat mereka. Dan di sana ketika mereka sampai, mereka kaget karena orang-orang di sana menyambut mereka dengan hati yang senang. Mereka mengadakan pesta dan mereka ternyata adalah orang-orang Kristen baru hasil pengajaran dari teman-temannya. Dan John dan Mary benar-benar dikuatkan. Dalam 5 hari pertama mereka mempelajari situasi di Rarotonga. Ternyata di pulau itu banyak sekali tikus-tikus liar.
Bersama-sama mereka berusaha keras untuk memusnahkannya. Tapi jumlah tikus-tikus itu terlalu banyak. 4 tahun sebelumnya, PPH membawa kucingnya yang bernama Tom. Tom membunuh banyak sekali tikus, tapi akhirnya ia mati dibunuh. Orang-orang di Rarotonga belum pernah melihat kucing. Dan mereka pikir kucing adalah roh jahat. Akhirnya mereka semua sepakat bahwa mereka harus berusaha mendapatkan kucing dari pulau lain untuk menyelesaikan masalah mereka dengan tikus-tikus. Mereka juga membawa kambing supaya makanan mereka lebih bergizi. Keluarga William menolong mengajar mereka beberapa hal praktis. Tetapi bagaimana mereka dapat pulang kembali ke Raiatea? Tidak ada kapal yang memadai, tetapi John berdoa dengan tidak putus harap. Bersama dengan penduduk di pulau itu, dengan alat-alat pertukangan yang sederhana, ia membuat sebuah kapal besar. Tuhan membuat usaha mereka berhasil. Setelah 2 bulan sebuah perahu telah siap membawa mereka berlayar kembali ke Raiatea. Mereka menamakan perahu itu Messenger of Peace, artinya utusan damai. Kapal itu juga membawa John dan Mary ke Pulau Samoa yang letaknya lebih jauh. Dari situ John ingin berlayar ke Pulau Hebridean baru. Nah, beberapa suku yang kejam tinggal di sana dan mereka sudah membunuh beberapa pendatang yang berusaha mendarat di pantai pulau mereka. Mary Williams merasa lega karena perjalanan itu ditunda. Nah, setelah 18 tahun berada di Pulau Pasifik, akhirnya sudah waktunya bagi mereka untuk mengambil cuti kembali ke Inggris. Pada tahun 1834, mereka tiba kembali dan melaporkan kepada Mission Society tentang semua yang Tuhan perbuat di Kepulauan Pasifik Selatan. Mereka juga menulis satu buku kecil mengenai kehidupan para utusan Injil di Kepulauan Pasifik Selatan. Buku itu juga dibaca oleh orang-orang kaya dan berpengaruh. Kemudian, badan misi itu menerima bantuan dana yang cukup untuk membeli sebuah kapal baru bagi pekerjaan pelayanan keluarga Williams. Kapal ini 2 kali lebih besar dari kapal utusan damai. Kapal baru itu bernama Camden. Dalam tahun 1838, sesudah 4 tahun di Inggris, John dan Mary Williams kembali ke tempat pelayanan mereka dengan kapal Camden, yang menjadi kapal milik mereka pribadi. Betapa senang hati John Williams. Langsung ia membuat rencana untuk pergi mengunjungi pulau-pulau Hebridean baru. Mary takut sekali mendengar rencana suaminya, tapi suaminya merasa ia harus pergi. Ia berkata kepadanya, kalau penduduk di kepulauan itu sangat kejam, mereka harus belajar mengenal Tuhan Yesus yang dapat mengubah hidup mereka. Pada tanggal 4 November 1839, John Williams mengucapkan selamat tinggal kepada Mary. Tapi John, janganlah pergi ke Eromanga, kata istrinya memohon berulang kali. Ia dengar bahwa orang-orang Eromanga adalah yang paling kejam, tapi suaminya tidak berjanji kepadanya. Pada tanggal 20 November, kapal sampai di Eromanga. Beberapa orang berkumpul di tepi pantai seperti hendak menyambut kedatangan mereka. Tapi hanya ada beberapa pria dan tidak ada wanita ataupun anak-anak. Itu bukanlah satu pertanda yang baik. Hal itu bisa juga berarti bahwa mereka sudah siap untuk membunuh para pendatang. John Williams tidak ragu-ragu. Tanpa rasa takut, ia mendekati pantai dengan perahu pertama bersama dengan 2 utusan misi yang lain. Dan kemudian mereka duduk bersama penduduk setempat dan memberikan pakaian. Mereka masih berpura-pura meramah. Kemudian secara tiba-tiba, seseorang berusaha menyerang para utusan Injil ini. John Williams berusaha berlari kembali ke perahu, tapi ia tersandung dan jatuh. Pada saat itu juga ia ditusuk sampai mati oleh orang-orang yang kepadanya ia datang untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Hanya 1 utusan Injil yang lolos dari serangan itu. Ia naik ke kapal Camden dan kembali membawa berita yang sangat menyedihkan itu.
ini tidak berakhir dengan kematian John Williams yang baru berusia 43 tahun ketika ia dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukan hanya Mary Williams dan semua orang Kristen di Pulau Raiatea, Rutu, Rarotonga, dan Samoa yang menangisi kepergian John Williams. Jemaat-jemaat di Inggris yang mengutus John dan Mary pun menangisinya. 4 tahun kemudian, waktu Camden kembali ke Inggris, kapal itu kondisinya sudah tidak baik. Kemudian seseorang mendapatkan ide, kenapa tidak mengajak anak-anak sekolah minggu di Inggris memberikan persembahan dan hasilnya untuk membeli sebuah kapal baru yang akan dinamakan John Williams. Usaha ini diterima dengan baik dan banyak sekali anak-anak dari berbagai gereja memberikan persembahan untuk pembelian kapal baru itu. Nama John Williams dituliskan dengan huruf besar pada haluan kapal itu. Nah, penyambutan kapal itu di Samoa dan di Raiatea luar biasa meriahnya. John Williams sudah kembali kepada kami, terdengar seruan penduduk di sana. Anak-anak mengumpulkan kelapa dan buah-buahan lain untuk menolong membayar bahan bakar untuk kapal mereka. Waktu kapal John Williams pertama rusak dan harus diperbaiki di Inggris, anak-anak sekolah minggu mengumpulkan uang lagi. Dan pada waktu kapal itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi, mereka berusaha mengumpulkan uang untuk membeli kapal John Williams kedua. Nah, dia tahun-tahun selanjutnya masih banyak kapal-kapal yang bernama John Williams ketiga, keempat, dan selanjutnya yang masih tetap terus berlayar di kepulauan Pasifik Selatan. Nah, bagaimana? Sudah lihat videonya? Videonya tentang apa, teman-teman? Tentang siapa? Penginjil siapa namanya? Siapa? Ya, benar sekali. Namanya John Williams. Dia dari Inggris ya. Dari Inggris terus datang kemana? Ke Kepulauan Pasifik. Wih, bersama istrinya Mary namanya. Perjalanannya berapa lama? 1 hari? 1 bulan? Enggak. Tapi 1 tahun lebih dia berjalan. Bukan berjalan kaki ya. Dia menggunakan kapal laut untuk pergi ke Kepulauan Pasifik. Perjalanannya sangat panjang. Dan dia melayani di sana. Dan dia menyampaikan Injil. Dan orang-orang yang di mana? Raiatea. Orang-orang yang di Raiatea menjadi teman pelayanannya. Jadi ketika dia melayani di situ, dia orang-orang Raiatea juga membantu dia untuk pelayanan di pulau-pulau yang ada di Kepulauan Pasifik. Nah, hari ini kita belajar dari 2 hal dari video yang kita tonton tadi, dari cerita seorang penginjil. Pertama, rasa peduli dengan pelayanan penginjilan. John Williams peduli dengan pelayanan penginjilan. Dia rela datang ke Kepulauan Pasifik untuk sampaikan Injil kepada mereka. Dan dia harus belajar dari awal, belajar dari bahasa-bahasanya mereka, dan ketika sudah, dia harus sampaikan Injil. Dia peduli dengan pelayanan penginjilan. Dia peduli dengan orang-orang yang ada di sana. Dan juga kita lihat di kisahnya yang terakhir ketika dia sudah meninggal, ada siapa? Anak-anak sekolah minggu yang dengan senang hati mereka juga peduli dengan pelayanan penginjilan. Mereka mengumpulkan persembahan untuk untuk membeli sebuah kapal, dan kapal itu digunakan untuk pelayanan di Kepulauan Pasifik. Bukan hanya sekali, tetapi lebih dari 1 kali mereka mengumpulkan persembahan karena mereka peduli dengan pelayanan penginjilan. Nah, yang kedua adalah rela berkorban. Kita lihat sini ya. John Williams rela berkorban. Dia rela meninggalkan Inggris. Dia rela sampai yang terakhir kali ya. Dia rela meninggalkan istrinya untuk sampai pergi ke satu pulau di Kepulauan Pasifik itu, di tempat yang dikenal suku-sukunya orang-orangnya itu sangat kejam. Dia datang ke situ. Dia tahu mungkin dia akan meninggal di sana, tapi dia tahu bahwa
Dia peduli dengan orang-orang di sana, sehingga dia rela berkorban buat orang-orang di sana. Dan bukan hanya John William. Ketika dengan cerita tadi, banyak orang-orang yang di rakyat ya, mereka juga berjuang. Mereka berkorban untuk satu pelayanan, yaitu pelayanan penginjilan kepada orang-orang yang ada di pulau-pulau lain. Bahkan mereka harus dirampas, tadi dia ceritanya, dirampas barang-barang mereka. Bahkan mereka harus ada yang lari karena ketakutan, tetapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan Injil. Wah, senang sekali ya dengan kisahnya. Kita juga boleh loh teman-teman belajar dari kisah John Williams, penginjilan dari John Williams ini, yaitu peduli dengan pelayanan penginjilan. Bagaimana pedulinya loh? Kan kita masih kecil. Caranya adalah kita berdoa, mendoakan setiap orang-orang yang menginjil. Karena banyak orang yang tersebar luas di daerah-daerah, di pelosok-pelosok daerah, mereka sampaikan Injil teman-teman. Mereka berjuang di sana sendirian, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan menyertai mereka. Kita juga bantu mereka dalam doa. Terus kita juga bisa jadi kita juga bisa menginjil orang-orang lain. Kan kita sudah belajar nih buku tanpa kata. Kita bisa menggunakan buku tanpa kata untuk ceritakan Injil kepada, misalnya kepada keluarga kita nih, kepada kakak, kepada adik, kepada mama atau papa, kepada oma, opa, atau siapapun yang kita temui. Kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan, kita bisa sampaikan Injil. Dan kita ingat karena apa? Ada ketika dibilang di yang poin yang 2 rela berkorban, kita ingat sebuah kisah tentang siapa? Sang pencipta kita yang sudah lahir di kandang yang hina, terus datang ke dalam dunia, terus mati bagi dosa-dosa kita yang beberapa minggu lalu kita sudah rayakan, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, dia mati buat kita bagi dosa-dosa kita. Tapi bukan hanya sekedar mati ya teman-teman, tapi di hari yang ketiga apa? Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit dan kita menang dong teman-teman. Masa kita kalah? Kita menang karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Wah, senang sekali kan? Jadi kita ingat bahwa Tuhan juga peduli dengan kita. Dan dia bukan hanya sekedar peduli, tetapi dia mau berkorban bagi setiap kita. Nah, saat ini bagaimana dengan kita? Mari meskipun kita masih kecil, kita belajar untuk peduli kita terhadap orang-orang lain. Kita sampaikan Injil kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Oke? Siap? Nah, ketika ada kesulitan nih, kita bisa menggunakan video nih, kan ada video-video buku tanpa kata di YouTube, kita bisa pakai. Tapi kalau kita sudah bisa, kita bisa pakai suara kita ceritakan Yesus kepada orang-orang lain. Nah, saat ini kita akan hafalkan ayat. Mari buka Yesaya 51 ayatnya yang ke-5C. Yesaya 51 ayat yang ke-5C. Oke, sudah dapat? Yuk kita hafal sama-sama, kita baca dulu, baru setelah itu kita hafal. Singkat aja. Yuk baca, 1, 2, 3. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Sekali lagi, kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Ya, singkat aja ya, jangan lupa dihafal ya. Hafal, setelah itu kirim video ke kelas masing-masing. Nah, kalau kelas batita balita bisa minta bantuan mama papa baca, terus adik-adik semuanya bisa mengikuti ketika mau baca atau papa baca atau kakak, kalian bisa ikutin, oke? Nah, sekarang kita ke aktivitas. Aktivitas kita hari ini di layar ini udah lihat? Ada ada huruf-huruf yang ini acak-acak, masih acak, jadi belum bentuk satu kata. Nah, itu terdiri dari ada nama orang,
Jadi Lose kasih clue, itu sudah dikasih clue. Nama orang, terus ada nama tempat, ada nama kapal juga di situ. Nanti kalau kalian dengar baik-baik cerita tadi, nanti kalian bisa tahu apa itu. Nama tempat, nama orang, dan nama kapal. Jadi siap, setelah ini kebaktian ini langsung kerjakan ya. Jangan lagi tunda-tunda, langsung kerjakan. Terus kirim ke Lause juga, ke Lause masing-masing juga ya, jangan lupa. Dan terima kasih ya buat kalian semua, teman-teman yang tetap semangat mengerjakan aktivitas dan juga menghafal ayat. Nah, dan inilah nama-nama mereka. Wah, terima kasih teman-teman partisipasi kalian. Buat yang lain nih, ditunggu. Kalau misalnya sudah mulai malas-malasan, ayo semangat lagi dong. Kita kerjakan aktivitas dan ayat hafalan. Minta bantuan mama, papa, kakak untuk atau Lause di masing-masing. Kalau misalnya kesulitan, minta bantuan. Oke? Tetap semangat teman-teman ya. Dan saat ini, sebelum kita akan mengakhiri kebaktian anak dan doa firman Tuhan sebentar, Lause mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang ulang tahun di sepanjang minggu ini. Wah, bagaimana? Happy birthday ya, Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita dapat berikan di celengan yang baru yang sudah didapat ya di Paskah kemarin. Bisa taruh di situ persembahan kalian. Dan kalau misalnya teman-teman juga kesulitan, bisa juga transfer, minta bantuan mama papa untuk transfer ke rekening gereja Kristus Yesus. Oke? Sekarang Lause akan menutup kebaktian kita hari ini dan doa persembahan nanti untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat sebuah kisah tentang John Williams. Dia rela berkorban, dia peduli dengan pelayanan penginjilan, dia rela meninggalkan Inggris, datang ke sebuah kepulauan yang dia belum tahu sama sekali. Tapi dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong dia dan dia bisa sampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di Kepulauan Pasifik. Dan kami juga mau belajar Tuhan dari kisah itu dan kisah Engkau Tuhan yang peduli dengan kami manusia berdosa, yang Engkau selamatkan kami lewat kematian-Mu di kayu salib dan Engkau bangkit. Kami mau belajar tentang rasa peduli kami untuk pelayanan penginjilan. Pakai kami Tuhan meskipun kami masih kecil. Kami mau belajar untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih juga buat teman-teman semua yang tetap semangat mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan. Engkau terus menolong mereka, menyertai mereka. Dan buat teman-teman yang lain, biarlah Engkau juga menolong mereka supaya mereka semangat lagi menghafal ayat dan membuat aktivitas yang sudah disediakan oleh Lause dalam setiap kebaktian anak. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk semua teman-teman kami yang di sepanjang minggu ini telah merayakan hari ulang tahun mereka. Engkau terus melindungi mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka, memberi kesehatan, dan biarlah mereka juga hidup penuh takut akan Tuhan dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jaga lindungi mereka semua Tuhan. Dan saat ini sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, sehingga persembahan ini dapat digunakan di pelayanan-Mu, di gereja-Mu, di tempat ini. Dan Tuhan sertai juga mereka yang mengelola persembahan ini, supaya mereka bisa mengelola dengan baik. Buat kedua orang tua kami, Tuhan juga jaga lindungi mereka di dalam setiap mereka menjaga kami. Ketika mereka juga bekerja, Engkau sertai mereka, bimbing mereka selalu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita naikkan pujian Get Up, Get Up. Jadi kalau setelah selesai beri persembahan, teman-teman ikut pujian ini. Oke? Sampai ketemu lagi di kebaktian minggu depan. Tetap semangat teman-teman. God bless you all. Kids for Jesus. Yes, yes, yes.
get up,